Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang himpunan. Sebelum masuk ke himpunan, kita harus tahu dulu apa sih definisi himpunan. Jadi definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan beberapa objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Jadi jelas di sini maksudnya antara orang yang satu dengan orang yang lain itu maksud dari kumpulan tersebut dia jelas. Contoh, 1. Kumpulan orang-orang cantik. Apakah definisi cantik itu jelas? Cantiknya seberapa? Nah kan tiap orang antara yang satu dengan yang lain definisi cantik kan beda-beda. Jadi seperti ini bukan himpunan, tidak bisa disebut himpunan ya, karena masing-masing orang definisi cantiknya beda-beda. Yang nomor 2, kumpulan hewan berkaki 4. Contohnya kambing, sapi, ayam. Loh, ayam kok berkaki 4? Ayam kan berkaki 2. Nah, tiap orang pasti memiliki definisi yang sama, jadi jelas sama. Hewan berkaki 4 gitu ya. Jadi seperti ini bisa disebut dengan himpunan. Gitu ya. Paham ya bedanya? Nomor 3, kumpulan hewan-hewan lucu. Termasuk himpunan apa bukan? Lucunya seberapa? Misal menilai kucing itu lucu, tapi yang lainnya bilang aku nggak suka kucing, aku takut. Nah beda-beda kan, maka yang seperti ini tidak bisa disebut himpunan, jadi dia bukan himpunan. Nomor 4, kumpulan bilangan genap. Kumpulan bilangan genap, contohnya 2, 4, 6, semua orang mengatakan seperti itu. Nah jadi definisi genap di sini jelas, jadi seperti ini bisa disebut himpunan gitu ya. Kemudian yang kedua, cara menyajikan himpunan. Selanjutnya, cara menyajikan himpunan. Nah, cara menyajikan himpunan ada 3 cara ya. Yang pertama deskripsi, yang kedua notasi pembentuk himpunan, yang ketiga mendata anggotanya. Untuk deskripsi itu adalah dengan menggunakan kata-kata ya. Jadi dideskripsikan, dijelaskan. Gini, yang pertama ada A, himpunan bilangan asli kurang dari 5. Jadi dia pakai kata-kata. Atau bisa juga dengan simbol himpunan. Jadi kurung kurawal ini merupakan simbol himpunan ya. Kalau sudah ada kata himpunan berarti tidak usah pakai kurung kurawal. Tapi kalau sudah ada kurung kurawal dia otomatis merupakan himpunan ya. Atau bisa juga penulisannya seperti ini. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5 gitu. Kemudian yang kedua, notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan yaitu dia pakai notasi. Misalnya pakai himpunan sama ya, A ya, himpunan bilangan asli kurang dari 5. Kalau dibuat notasi pembentuk himpunannya dia jadi seperti ini. X di mana X kurang dari 5, X elemen bilangan asli. Ini ya. Bacanya X di mana X kurang dari 5, X anggota bilangan asli gitu. Yang ketiga dengan mendata anggotanya, yaitu mendatakan A itu siapa aja, bilangan asli yang kurang dari 5. Ada 1, 2, 3, dan 4. 5-nya nggak usah ikut ya, karena kurang dari 5. Nah, jadi 3 cara menyajikan ini maksudnya sama, tapi beda penyajian. Yang seperti ini deskripsi, yang seperti ini notasi, dan yang seperti ini disebut mendata anggotanya gitu ya. Yang kemudian C, anggota himpunan. Simbolnya seperti ini ya, jadi seperti huruf C terus diseret tengahnya. Contoh misal punya himpunan Q, X di mana? Nah, kalau baca seperti ini bacanya dari tengah ya. Kalau X menghadap ke sana dia jadi seperti huruf B.
Gini kalau dibuat garis bantu B. X lebih besar dari 1, X kurang dari sama dengan 5. X elemen bilangan bulat. Jadi X yang lebih dari 1 tapi kurang dari sama dengan 5 yang merupakan bilangan bulat. Ini misal tuliskan cara bacanya. X di mana X lebih dari 1, X kurang dari sama dengan 5. Jadi kalau ada sama dengannya ini X kurang dari sama dengan bacanya ya. Nah, siapa aja anggotanya Q yang lebih dari 1 kurang dari sama dengan 5 dan merupakan bilangan bulat? Kita tuliskan dulu datanya biar mudah. Jadi kamu harus menuliskan di data dulu ya. 1 nggak ikut ya karena lebih dari 1. Jadi kita mulai dengan 2, 3, 4, 5-nya ikut nggak? Karena ada tanda seperti ini berarti 5 ikut. 5. Nah, gini. Jadi anggotanya Q adalah 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita identifikasi. Apakah 2 anggotanya Q? Ya, 2 anggotanya Q. Apakah 4 anggotanya Q? Ya, 4 anggota Q. Apakah 5 anggota Q? Ya. 1 anggota Q bukan? Bukan. Kalau bukan anggota, kita menulisnya seperti ini. Seret. Jadi tanda seperti ini di seret ini. 1 bukan anggota Q. 6 juga bukan anggota Q, gitu ya. Oke, seperti ini. Dan sekarang kita lanjut. Jumlah anggota atau kardinalitas dari anggota himpunan. Himpunan itu dibedakan jadi 3 ya. Ada himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Himpunan berhingga maksudnya gimana? Himpunan berhingga itu yaitu jumlahnya bisa dihitung. Dan dia berhingga, berhenti sampai berapa jumlah tertentu. Contoh, P adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Kalau kita datakan P itu anggotanya prima kurang dari 10. 2, 3, 5, 7. Nah, jadi dia datanya berhingga ya, cuma sampai segini. Ada berapa banyaknya anggota P? Jadi simbolnya jumlah anggota itu gini. N dalam kurung P ini banyaknya anggota P ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, gitu ya. Kemudian lagi ada himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga maksudnya dia banyak sekali, tidak bisa dihitung. Contohnya, himpunan bilangan bulat kurang dari 3. Bilangan bulat kurang dari 3. Berarti ada 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Ada banyak sekali ya. Nah, seperti ini disebut himpunan tak hingga. Bagaimana dengan banyak anggota R? NR-nya berapa? Karena banyak sekali, maka kita menulisnya seperti ini. Jadi artinya tak hingga. Ya. Kemudian yang ketiga, himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa? Himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi dia tetap merupakan himpunan. Dia bisa didefinisikan dengan jelas, tapi anggotanya tidak ada. Contoh, T adalah himpunan bilangan genap antara 1 dan 2. Dia jelas ya. Genap yang antara 1 dan 2. Tapi siapa anggotanya? Nah, genap di antara 1 dan 2 kan tidak ada. Jadi kita menuliskannya seperti ini. Nah, ini simbolnya himpunan kosong. Jadi kurung kurawal aja atau bisa juga 0 dicoret gini. Nah, ini simbol himpunan kosong ya. Banyaknya anggota T berapa? NT-nya ada 0 karena tidak punya anggota gitu ya. Kemudian lanjut ke himpunan semesta. Himpunan semesta simbolnya huruf S ya. Semesta, sekarang apa sih yang ada di benak kalian dengan semesta? Semesta itu luas, Miss. Banyak, Miss. Lah, semesta di sini juga gitu. Himpunan yang luas gitu ya. Contoh ada himpunan B, anggotanya ayam dan bebek. Kamu disuruh bikin himpunan semesta yang mungkin dari B. Nah, himpunan semesta yang mungkin yang lebih luas dari B.
Kalau Miss Mel menuliskannya, semesta yang mungkin dari himpunan ayam dan bebek, Miss Mel tulis ayam, bebek, sapi misalkan. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ayam dan bebek semuanya ada di semesta ini. Ayam, bebek, sapi. Jadi ayam dan bebek ada di sini, gitu ya. Jadi ini boleh jadi himpunan semestanya. Ada lagi nggak? Ada, Miss. Contohnya himpunan hewan berkaki dua. Berkaki dua. Boleh nggak? Boleh, karena ayam dan bebek termasuk hewan berkaki dua. Miss, kalau misalkan himpunan semestanya unggas, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ayam dan bebek merupakan unggas, gitu ya. Nah, satu lagi contohnya, ada himpunan D, anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan semesta yang mungkin dari D gimana? 1, 2, 3, 4. Boleh nggak, Miss? Boleh. Kenapa? Karena 1, 2, dan 3 ada di sini. Jadi kalau misalnya nulis 1, 2, 3, 4 gitu ya. Boleh. Ya, 1, 2, 3 ada di S. Atau Miss, boleh nggak dia bilangan asli, himpunan bilangan asli? Boleh nggak? Boleh, karena 1, 2, 3 termasuk bilangan asli gitu ya. Nah, ini tentang himpunan semesta. Oke, nanti sambil kalian catat ya. Kalau dicatat, kalian nanti akan lebih mudah belajarnya. Nah, yang terakhir yaitu materi hari ini yaitu komplement himpunan. Ini juga gampang ya. Komplement himpunan, simbolnya A komplement atau A aksen, bacanya A aksen atau A komplement. Jadi himpunannya nanti terserah ya, mau A, B, C terserah. Nama himpunan harus huruf kapital. Tahu ya, harus huruf kapital ya, huruf besar ya. Komplement himpunan itu apa? Komplement himpunan itu selain anggota tapi masih dalam semestanya. Contoh, ada himpunan semesta 1, 2, 3 sampai 10. Ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, tentukan A komplement. Berarti selain anggota A. Berarti selain 2, 4, 6, 8 tapi masih dalam semestanya. Siapa aja A komplement? Selain 2, 4, 6, dan 8. Ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 10. Jadi angka-angka ini masih di dalam semestanya, masih yang kita bicarakan ya. Jadi semesta itu yang sedang dibicarakan. B komplement, selain anggota B 1, 2, 3, 4, 5, selain ini tapi masih di S. Siapa aja? Ada 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, gampang kan? Nah, itulah penjelasan dari Miss Mel hari ini tentang materi himpunan. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum.